Kembali lagi di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masih bersama saya Iriana Bardanus dan juga Kang Rashid ada di studio. Kita simak dulu, ini ada artikel yang satu ini. Nah, terkait dengan bukan hanya dengan ibu, ikatan ayah dan anak ini sama pentingnya. Karena seringkali ya Kang ya, ibu dipandang sebagai satu-satunya ini orang tua yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Namun para psikolog mengatakan ikatan kuat ayah dan anak ini penting untuk membangun kesejahteraan dan juga perkembangan psikoemosional. Dua area yang sangat dipengaruhi oleh hubungan ayah dan anak adalah harga diri dan kepercayaan diri serta komunikasi. Nah ini Kang, yang sering juga terjadi sebenarnya pengasuhan anak di Indonesia apalagi ya, fenomena sosialnya begitu ya, ini cenderung sangat diberikan kepada sosok ibu. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya di artikel beberapa faktor positif atau hal positif yang terjadi antara kalau adanya kedekatan antara anak dan ayah. Silakan, Kang Rashid. Terima kasih Kang Yanda dan teman hadirin rahmati Allah. Melanjutkan dari segmen pertama terhadap artikel tadi. Ya. Jadi sebetulnya ada pembagian tugas. Rasul menyampaikan madrasatul ula wal ab mudiruha. Ibu itu adalah madrasah pertama anak-anak. Dia adalah laboratorium pertama untuk anak-anak. Bagaimana sang bayi di rahim ibunya. Di situ ibu sudah mendidik anak. Disapa, kemudian dibacakan Quran, kemudian disapa ayona yang sehat ya. Kemudian ketika usia 4 bulan Allah meniupkan ruh ke jabang bayi, itu ada getaran, bahkan ada tendangan. Kalau si ibu apa kabar nak, dia gerak gitu. Itu sudah terjadi dialog. Sudah terjadi kadang dendang-dendang, kadang muter gitu ya. Si ibu merasakan. Itu adalah pertama, karena rahim itulah madrasah pertama anak-anak. Nah, lahir ke alam dunia katakan, wah gitu ya. Rumah menjadi alam madrasah pertama. Sebelum ke SD. Rumah ya? Sebelum ke sekolah. Rumah itulah madrasah pertama. Nah, madrasatul ula. Wal ab mudiruha. Sedangkan sang ayah itu kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu adalah madrasahnya, kalau ayah itu kepala sekolahnya. Kang Rashid, apa tugas kepala sekolah dan apa tugas madrasah? Pembagian tugas. Pembagian tugas. Nah, kalau ada pergantian, maka itu akan terjadi pembangunan kejiwaan, komunikasi sang anak akan sedikit bergeser. Tugas kepala sekolah, tadi yang di awal kita pahamkan, pertama membuat nyaman sekolah. Anak kalau di rumah dikasih kasur, dikasih AC katakan, dikasih kamar, supaya penghuni rumah itu nyaman di rumah. Maka madrasah supaya siswa itu tidak kemana-mana, dibikin nyaman kelasnya dong, gitu ya. Yang kedua, menentukan visi dan misi. Ini sekolah mau dibawa kemana? Sekolah tentang akidah, sekolah tentang ilmu pengetahuan. Jadi itu yang menentukan visi dan misi adalah sang ayah, sang kepala sekolah. Yang ketiga, tugas kepala sekolah itu adalah mengevaluasi program. Diperiksa anak usia 2 tahun bagaimana kondisi anak, usia 3 tahun bagaimana kondisi anak. Anak sudah SMP periksa. Mengevaluasi program tugas kepala sekolah. Nah tugas ibu adalah bikin nyaman madrasah. Nah Kang Rashid ngasih tips, salah satunya adalah coba ibu, teman hadirin Allah, melatih diri untuk belajar memijit. Belajar memijit. Kang Rashid buat apa belajar memijit? Mijit itu hanya cara sebagai entry point. Kan anak-anak pulang capek letih. Ditanyalah oleh mamahnya, kenapa nak? Nggak ada apa-apa, mah. Ada apa nak? Tidak mau keluar. Ibaratnya udah capek ditanyain lagi gitu ya. Nah ibu harus punya keahlian. Sini nak, kayaknya kamu capek ya. Mama pijit deh. Pijit tangannya, ditekan dadanya gitu ya. Ada apa sih nak kamu itu? Beda, sentuhan high touch. The power of hug. Itu sang anak menjadi nyaman. Akhirnya kalau nyaman, dia bisa speak up. Yang kedua masakan. Saya contoh Kang Yanda dan pemirsa teman hadirin rahmati Allah, saya belajar di Kairo, sering ke luar negeri, tapi saya rindu dengan masakan mama. Terutama masakan kalau ketika Ramadan lodeh tempe dengan combrang gitu ya. Kecombrang ya. Yang kedua itu perkedel kentang dan daging. Itu sampai kemanapun, kangen mama, walaupun mama sudah tiada. Akhirnya efeknya bacakan Fatihah buat mama. Masakan itu membuat sang anak pengen cepat pulang ke rumah. Suami pengen cepat pulang ke rumah. Itu magnetnya. Yang ketiga, sang ibu latih untuk pandai mendengar. Maka supaya anak suami tidak mencari pendengar di luar, pendengar di sosial media. Nah, maka sang ibu menjadi pendengar pertama sang anak, keluh kesah anak dan suami. Dia dengerin.
Nah, tugas ini itu matching. Bapak kepala sekolah, ibu madrasahnya. Nyaman. Nasihat dari ayah, ibu membuat nyaman anak. Itu gabung, Kang. Maka sang anak menjadi strong. Iya, iya. Strong kejiwaannya, strong dalam komunikasinya. Maka kalau boleh disimpulkan, Nabi Ibrahim, imam keluarga yang hebat, keluarga Nabi Ibrahim ini melahirkan para nabi. Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga ini. Maka kalau ayahnya hebat, ibunya hebat, anaknya hebat. Itu ya. Nah, rumusnya, tips keluarga Nabi Ibrahim adalah, leader itu adalah sang suami. Kasih 4 rumusan dari Nabi Ibrahim. 4 rumusan. Pertama, selamatkan akidah rumah tangga. Oke. Bagaimana keimanan istri, keimanan anak, itu periksa oleh sang ayah. Yang kedua, kalau sudah aman akidahnya, believe in God, sudah aman di hatinya, maka punten sudah bersemayam, sudah nancep di jantung sang anak, aku yakin kepada Allah, itu poin pertama. Itu akan menjadi guidance hidup sepanjangnya. Kalau sudah nancep keimanan di hatinya, itu harus dirawat, di maintenance. Apa maintenance? Membiasakan ibadah. Sholat, zakat, puasa Ramadan, sedekah. Itu adalah maintenance iman. Ya, yang ketiga, kalau sudah ini terawat antara selamatkan akidah, pembiasaan ibadah, itu akan keluar outputnya. Masya Allah. Outputnya itu adalah akhlakul karimah. Oke, Masya Allah. Ini 4 poin yang menjadi penting sekali untuk kepala sekolah di rumah. Kemudian juga tadi yang saya simpulkan juga yang menjadi penting adalah bagaimana pembagian peran antara madrasah dan kepala sekolah bagi bapak dan ibu dan teman hati semua, mungkin juga yang baru-baru belajar, berkeluarga begitu ya. Dan juga jangan lupa untuk dievaluasi tadi perkembangan sang anak.